Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Tubagus Miftahul Agnia Khairani. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam atau PAI dengan NIM 211210058 dari kelas PAI B. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi pembahasan pada mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Helna Nelis MPD, yaitu tentang pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum. Baik, pada materi pembahasan kali ini ada 4 sub pembahasan yang akan kita kaji, yaitu tentang pengertian evaluasi, baik dari segi bahasa maupun istilah dari para ahli. Itu yang pertama. Yang kedua, sub bagian evaluasi terdiri dari fungsi, peran, tujuan, dan manfaat evaluasi. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis evaluasi terdiri dari proses, produk, formatif, dan sumatif. Dan yang keempat, teknik dan instrumen penilaian, baik dalam bentuk tes maupun non-tes. Bentuk tes seperti uraian dan objektif, dan bentuk non-tes seperti skala bertingkat, angket, daftar cocok, wawancara, dan observasi. Baik, sub pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian evaluasi. Secara etimologi atau bahasa, sebagaimana yang dikatakan oleh Anas Sudiono, bahwasannya kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang akar katanya berasal dari kata value, yang berarti nilai atau harga. Nilai dalam bahasa Arab disebut al-qiyamah atau at-takdir, yang artinya penilaian atau evaluasi. Sedangkan penilaian atau evaluasi dalam bahasa Arab disebut at-takdirul at-tarbiyah, artinya penilaian dalam bidang pendidikan. Secara terminologi atau istilah, evaluasi memiliki banyak pendapat menurut para ahli, yaitu pertama menurut Fruchhey, evaluasi merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari pengumpulan informasi, penetapan kriteria, membentuk penilaian, dan menarik kesimpulan serta mengambil keputusan dalam pelaksanaan informasi. Kemudian yang kedua, menurut M. Syahib Toha, evaluasi sebagai bentuk kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur untuk memperoleh kesimpulan. Dan yang terakhir menurut Klaus Meyer dan Godwin, evaluasi dalam bidang pendidikan adalah suatu proses secara kontinu dalam memperoleh dan menginterpretasi materi pembelajaran untuk menentukan kualitas dan kuantitas anak didik dalam mencapai tujuan pendidikan. Jadi, dengan adanya evaluasi, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai selama mengikuti pendidikan. Baik, selanjutnya sub pembahasan yang kedua yaitu tentang sub bagian evaluasi. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Idrus L, bahwasannya ada 4 fungsi evaluasi, yaitu pertama fungsi selektif,
mengadakan seleksi atau penilaian terhadap peserta didiknya. Misalnya, dalam mempersiapkan Olimpiade PAI, maka diperlukan penyeleksian siswa yang memang basicnya di program tersebut atau bakat minatnya di program tersebut untuk menjadi peserta Olimpiade. Kemudian yang kedua, fungsi penempatan. Menempatkan peserta didik pada tempatnya berdasarkan bakat, minat, dan kemampuan, juga kesanggupan serta keadaan diri peserta didik. Yang ketiga, fungsi diagnostik. Mengetahui masalah atau kelemahan pada peserta didik. Misalnya, ada salah seorang siswa yang memiliki kelemahan dalam hal menghafal sesuatu. Contohnya menghafal Al-Quran, hadis, maupun mufradat dalam bahasa Arab, dan lain-lain. Maka sebagai guru diperlukannya pengidentifikasian mengapa dan apa penyebabnya siswa ini memiliki kelemahan dalam menghafal. Apakah ia sedang tidak fokus, atau belum makan, atau kurang tidur, atau mungkin saja berada di lingkungan yang tidak kondusif. Dan kemudian dicarikan solusi atau jalan keluarnya supaya siswa tersebut mampu menghafal dengan baik. Dan yang terakhir, yang keempat, fungsi pengukuran. Mengukur tingkat keberhasilan suatu program yang ditentukan oleh berbagai faktor seperti faktor guru, metode pengajaran, kurikulum, sarana, dan sistem administrasi. Berikutnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wharton, bahwasannya peran evaluasi ini memiliki 5 macam, yaitu pertama, menjadi dasar pembuatan keputusan dan pengambilan kebijakan. Yang kedua, mengukur prestasi siswa. Yang ketiga, mengevaluasi kurikulum. Yang keempat, mengakreditasi sekolah. Dan yang kelima, memperbaiki materi dan program pendidikan. Dan kelima peran tersebut sangat berarti, sangat signifikan dalam evaluasi. Selanjutnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Kelsey dan Herne, bahwasannya terdapat beberapa tujuan evaluasi, yaitu pertama, menentukan titik awal suatu program. Yang kedua, menunjukkan seberapa jauh kemajuan yang diperoleh akibat pelaksanaan program. Yang ketiga, menunjukkan apakah program sesuai atau tidak. Yang keempat, menunjukkan efektivitas program. Yang kelima, membantu menemukan titik lemah pelaksanaan program. Yang keenam, sebagai arah keterampilan dan kerjasama dengan potensi sekitar. Yang ketujuh, membuktikan sistematika perencanaan. Dan yang terakhir, memberikan kepuasan bagi perencana, pelaksana, dan penilai. Berikutnya, menurut Sudirman dan kawan-kawan, tujuan evaluasi itu mempunyai 3 macam atau 3 komponen, yaitu pertama, mengambil keputusan tentang hasil belajar agar dapat mengetahui berhasil atau tidaknya peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, memahami peserta didik agar mampu mengetahui sampai sejauh mana pendidik dapat memberikan bantuan dan layanan terhadap peserta didik. Dan yang ketiga, memperbaiki dan mengembangkan program pembelajaran. Baik, selanjutnya, sebagaimana yang telah dikutip dalam artikel dengan penulisnya yaitu Sugi XO, bahwasannya manfaat evaluasi itu mempunyai 4 macam, yaitu pertama, sarana untuk mengetahui keberhasilan
suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengetahui tingkat penguasaan dan pemahaman suatu materi. Yang ketiga, sebagai tolak ukur untuk mengetahui ketepatan suatu metode yang diterapkan pada suatu kegiatan. Dan yang terakhir, mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu kegiatan atau objek kajian tertentu untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan mutu dan kualitas. Baik, selanjutnya sub pembahasan yang ketiga yaitu tentang jenis-jenis evaluasi. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Winkel, bahwasannya jenis-jenis evaluasi itu ada dua macam, yaitu evaluasi proses dan evaluasi produk. Evaluasi proses ini berfokus kepada penilaian proses berlangsungnya suatu program atau kegiatan dimulai dari perencanaan pendidikan, penyusunan, dan penetapan kurikulum, perencanaan proses belajar mengajar, penggunaan sarana, dan media belajar. Sedangkan evaluasi produk berfokus kepada pencapaian hasil belajar yang harus diperoleh oleh peserta didik sesuai dengan program yang ditetapkan guna perbaikan di masa mendatang. Sedangkan sebagaimana yang dikutip dalam artikel yang penulisnya yaitu Serelicious, bahwasannya jenis-jenis evaluasi itu ada dua macam, yaitu formatif dan sumatif. Evaluasi formatif biasa disebut ulangan atau ujian. Evaluasi ini diadakan di setiap akhir pembelajaran suatu materi. Jadi ketika sudah mengkaji atau membahas beberapa bab atau salah satu bab, misalnya bab 1 tentang haji, kemudian setelah materi tentang haji itu dibahas, dikaji, diulang kembali sehingga peserta didik mengerti dan paham, maka ketika di akhir pembelajaran itu diadakan ulangan atau ujian. Bisa berupa uji kompetensi, soal pengayaan, atau ulangan harian, dan lain-lain. Berbeda halnya dengan evaluasi formatif. Evaluasi sumatif diselenggarakan di setiap akhir semester atau biasa disebut ujian akhir semester atau penilaian akhir semester, UAS atau PAS. Baik, berikutnya sub pembahasan yang terakhir, yang keempat, yaitu tentang teknik dan instrumen penilaian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ari Kunto, bahwasannya teknik dan instrumen penilaian itu terbagi menjadi dua macam, yaitu tes dan non-tes. Teknik tes ialah sebuah alat pengumpul informasi yang bersifat resmi karena penuh dengan batasan-batasan. Teknik ini memiliki banyak fungsi, diantaranya mengukur peserta didik dan mengukur keberhasilan program pengajaran. Apa sih contohnya? Contohnya yaitu tes bentuk uraian atau esai dan tes objektif, biasanya dalam bentuk pilihan ganda, menjodohkan, atau pilihan benar dan salah. Sedangkan teknik non-tes itu adalah penilaian yang mengukur kemampuan peserta didik secara langsung dengan tugas-tugas yang real. Apa sih contohnya? Contohnya skala bertingkat, angket, daftar cocok,
dan ketiga contoh itu atau instrumen penilaian itu biasanya dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan, kemudian interview, wawancara, dan observasi atau pengamatan. Baik, sebelum mengakhiri video kali ini, saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan, yaitu evaluasi pada intinya adalah penilaian. Adapun menurut istilah, evaluasi itu salah satu komponen kegiatan yang melalui proses secara kontinu atau berkelanjutan sebagai tolak ukur dalam mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan yang dicapai dalam dunia pendidikan. Kemudian evaluasi dalam kurikulum ini merupakan usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Jadi, penilaian atau evaluasi ini terhadap efektivitas dan efisiensi dalam suatu kurikulum yang diterapkan dalam sebuah lembaga pendidikan. Apakah hasilnya dapat menunjang seluruh program pendidikan atau justru terdapat kekurangan sehingga yang nantinya akan dievaluasi kembali. Baik, demikian saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini ya teman-teman, agar channel ini dapat berkembang lebih baik lagi. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.